Selamat siang trader Indonesia dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat para trader Indonesia, terutama trader A-Market. Kembali lagi bersama saya Moritz di acara analisa trading harian pada hari ini, dan seperti biasa kita akan membahas beberapa pair yang akan menjadi landasan buat trading kita pada hari ini. Kita akan membahas itu baik secara fundamental, teknikal, sentimen, sehingga pokok bahasan kita ini bisa menambah wawasan kita, bisa menambah informasi kita dalam bertransaksi pada hari ini atau pada minggu ini. Oke trader, seperti biasa trader A-Market yang sangat saya hormati. Tema kita kali ini yaitu tentang USD, Euro USD, terfokus terhadap pernyataan dari Euro Center Bank dan resesi yang terjadi di Amerika. Jadi sebenarnya tema ini sangat luas trader. Bukan cuma Euro USD sebenarnya. Dia bisa juga berpengaruh buat pound sterling, Uncle Sam dolar. Dia bisa juga berpengaruh terhadap dolar Amerika, gold bisa sangat berpengaruh. Karena ini membahas tentang inflasi yang terjadi di Amerika dan pernyataan yang akan dikeluarkan oleh Euro Center Bank. Oke, tapi sebelumnya trader, kita langsung masuk aja dulu karena ini topiknya lebih banyak ke Euro USD. Jadi kita langsung masuk aja, kita langsung masuk. Coba kita langsung masuk aja di tampilan kita ya. Di platform kita. Sebentar, saya lihat dulu ini presentasi. Oke, kita langsung masuk di sini ya. Kita langsung masuk di presentasi kita. Oke, trader, kita mulai ya. Trader, seperti biasa presentasi kita mulai dari Euro Uncle Sam dolar, Euro USD. Pemantulan Euro USD dari terendah intraday memudar. Dia berjuang untuk membalik pullback dari hari sebelumnya. Ya. Tidak adanya komentar dari The Fed menyoroti inflasi Amerika karena taruhan untuk menaikkan suku bunga 50 BP basic point pada bulan September melonjak pekan lalu. Sementara itu trader, rekor inflasi zona euro yang tinggi mendorong pembeli untuk mencari petunjuk kenaikan suku bunga Europe Central Bank pada bulan Juli ini ya. Oke, kita langsung lihat bagaimana di platformnya. Kita lihat di platform trader. Nah, ini dia. Ini adalah platform dari A-Market, MetaTrader, dan trader bisa lihat di sini Euro Uncle Sam dolar. Tendensi hari ini Euro Uncle Sam dolar ini tendensinya kelihatannya dia akan lebih besar menuju bullish ya. Dia akan lebih besar menuju bullish. Semua udah bisa ditandakan dari perpotongan stochastik maupun dari RSI. Jadi kemungkinan besar dia bisa menuju bullish. Tapi sebelum kita berbicara ini, kita akan berbicara tema kita dulu, di mana Euro US ini terfokus pada hasil dari Euro Center Bank dan inflasi Amerika Serikat. Sebelumnya trader, saya mau memberikan sedikit informasi dulu buat trader semuanya ya. Trader bisa lihat di sini bahwa kenapa saya bilang seperti kayak gitu, karena trader lihat di sini kalender ekonomi. Perhatikan nanti pada hari Kamis. Hari Kamis itu ada sangat banyak berita fundamental yang sangat mempengaruhi pergerakan dari Euro Uncle Sam dolar. Terutama pernyataan kebijakan moneter ECB, Euro Center Bank ya. Keputusan inflasi bulan Juni. Nah, ini dia. Dan diikuti oleh klaim pengangguran. Ya, pengangguran kalau di sini 207, di sini 200K, 207, artinya kemungkinan penganggurannya naik. Daya dari dolar semakin berkurang ya jadinya ya. Jadi kemungkinan besar di waktu itu, kemungkinan besar dolar, indeks dolar punya kemungkinan besar dia bisa menurun. Tapi kita lihat dulu nanti. Kita lihat dulu karena ini beritanya 19.30, sebelumnya ada keputusan tingkat inflasi ya. Keputusan tingkat inflasi.
Nah, ini yang sangat berpengaruh terhadap pergerakan dari semua mata uang, terutama Euro USD. Makanya tema kita hari ini tentang Euro USD terfokus pada ECB dan inflasi. Seperti yang saya bilang sebelumnya, ya trader ya. Seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa ya, kalau trader lihat, ya kalau trader semuanya lihat, Euro USD ini dia mulai memudar momentum pemulihan di level intraday karena banyak sentimen beragam. Ya, sentimen ini sangat hati-hati trader semuanya. Kenapa saya bisa bilang gitu? Karena banyak hari libur di Jerman, di Prancis, di Swiss, Selandia Baru, sehingga membatasi pergerakan dari pasangan mata uang ini trader. Pada prinsipnya dia masih tetap bertahan di 1.0720 selama pertengahan sesi Asia pada hari ini ya, 1.0720 ya, trader bisa lihat di sini 1.0720 ya. Nah, 1.072 ya, dia sekitar sinilah. Sekitar sini ya, 072 ya. Nah, 20-an lah. Nah, ini ya, sekitar sini. Trader bisa lihat ya pergerakannya. Ini kalau dia menembus kayak gini, otomatis kemungkinan besar dia bisa turun ini. Kalaupun dia turun nanti sampai di level ini. Makanya saya bilang kalaupun dia turun, saya bisa memperkirakan dia turunnya itu di level 1.07142 ya. Nah, itu dia ya. Saya coba kasih garis dulu buat trader. Saya kasih garis dulu buat trader. Nah, ini dia. Oke, ya sekitar situlah. Ya. Oke, kita lanjut. Trader bisa lihat keraguan-keraguan yang terjadi juga karena banyak juga ya, termasuk faktor dari Tiongkok serta peningkatan risiko dari The Fed, di mana The Fed ini lebih banyak berbicara, statementnya lebih banyak ke hawkish. Oke, kalau sampai statementnya hawkish ya, pengetatan, sehingga memungkinkan terjadinya kenaikan dari indeks dolar, apalagi Gubernur Sentral Bank Amerika bertemu dan mendapat lampu hijau dari Presiden Biden. Ini bisa menandakan bahwa tidak tertutup kemungkinan bahwa pasangan mata uang ini sedikit demi sedikit mengalami kenaikan ya, apalagi kalau sentimennya lebih banyak ke bearish trader. Hawkish. Itu berarti pasangan mata uang ini tidak tertutup kemungkinan dia akan naik trader. Dan kemungkinan kalau menurut analisa saya ya, kalaupun dia akan naik, ini kan ada peluang nih dia naik nih ya. Dia naik itu menurut analisa saya mungkin dia bisa naik itu sampai di 1.08509. Ya. Dia bisa naik sampai di daerah situ trader dalam minggu ini. Dalam minggu ini ya trader ya. Setelah itu dia balik lagi. Dengan tujuannya tuh sampai di sini. Nah, 1.06090. Jadi saya bisa berprinsip bahwa kalau trader lihat tendensi di sini, tendensinya dia naik nih trader. Kita lihat aja arah pergerakannya. Dia turun, naik sedikit, koreksi, turun lagi, naik, koreksi, turun, naik sedikit, koreksi, naik. Nah, ini dia. Saya bisa berasumsi bahwa dia masih bisa akan naik sampai ke 1.08509. Ini dia. Oleh karena itu trader harap diperhatikan ya. Harap diperhatikan. Di samping itu trader juga bisa lihat bahwa data non-farm ya yang terjadi hari Jumat kemarin dikeluarkan sebesar 390.000 dari 325 yang diperkirakan. Ya. Memang dia masih tetap lebih rendah 428 dari bulan kemarin ya. Nah, trader bisa lihat juga ini adalah data yang sangat diperhitungkan terhadap pergerakan dari dolar Amerika, indeks dolar, sehingga dia bisa mempengaruhi pasangan mata uang yang lainnya. Tingkat pengangguran tidak berubah, 3,6% ya. Itu dia. Dia ekspektasi penurunan tipisnya dari 3,5. Nah, latar belakang ini yang membuat dolar sangat terfokus terhadap Euro Central Bank dan inflasi yang terjadi di Amerika. Ini sangat diperhatikan ya. Euro Central Bank juga dia lebih banyak ke hawkish ya, sehingga dapat membantu Euro USD untuk melanjutkan kenaikan ya. Nah, ini dia trader. Ini dia. Ini perlu diperhatikan ya. Ini perlu diperhatikan ya. Perlu diperhatikan oleh para trader semuanya ya. Dari fundamental yang telah saya bawakan ini, setidaknya
bisa memberikan masukan gambaran buat kita semua arah pergerakan ke depan seperti kayak gimana. Oleh karena itu kalau menurut analisa saya, minggu ini dia masih bisa berarah lebih banyak menuju bullish trader. Menuju bullish. Makanya saya bilang dia, kalau menurut analisa saya, dia akan mencoba ya. Dia akan mencoba sampai di level sini. Nah, sini. Nah, ya. Dia akan mencoba sampai di level sini. Nah, oleh karena itu trader bisa ya menggunakan nanti pending order dan lain-lain. Teknikalnya trader sudah sangat paham ya. Nah, oleh karena itu sekarang kalau kita lihat di time frame 1 jam ini, kita bisa lihat dia di rentang harian dari 1.0730 sampai 1.07373. Trader bisa lihat dia belum sempat menyentuh di sini ya, tapi dia sudah balik arah. Nah, sekarang dia untuk mencoba untuk naik lagi. Nah, tapi kalaupun dia naik, saya memprediksikan dia naik tidak terlalu jauh trader, mungkin sampai di rentang harian resisten 1.07373 ya. Setelah itu tidak tertutup kemungkinan terjadi pembalikan. Ya, tidak tertutup kemungkinan terjadi pembalikan. Tapi secara garis besar hari ini tendensi lebih banyak menuju bullish. Ya, itu dia. Oleh karena itu trader, saya kembali lagi bilang bahwa tetap menggunakan pending order dalam trading. Sangat penting karena dengan adanya pending order kita tahu kapan kita masuk dan kita tahu kapan kita keluar ya. Oke, tadi penjelasan singkat kita tentang tema hari ini, di mana tema hari ini kita berbicara tentang Euro USD terfokus pada Euro Center Bank dan inflasi yang terjadi di Amerika. Dari terfokus ini kita bisa tahu bahwa arah ke depan pergerakan dari pasangan mata uang ini ke arah mana. Selanjutnya trader kita pindah ke pound sterling Uncle Sam dollar. Bagaimanakah pound sterling Uncle Sam dollar trader semuanya? Nah, ini dia. Untuk pound sterling Uncle Sam dollar, trader bisa lihat di sini bahwa GBP USD beristirahat setelah membukukan penurunan mingguan pertama dalam 3 pekan. Perdana Menteri Inggris Johnson & Johnson dapat mengungkap rencana perumahan untuk mengalihkan fokus dari ketidaksukaan terkait partai oleh dia. Ini senang perang nih orang ini nih. Ya. Inflasi Amerika, Brexit, dan Tiongkok adalah katalis tambahan untuk mengawasi arah yang jelas dari pergerakan pound sterling Uncle Sam dollar. Kita coba masuk langsung ke platform. Trader bisa lihat langsung di sini. Tendensi pound sterling Uncle Sam dollar hari ini sama seperti dari euro Uncle Sam dollar, bullish. Malah dia udah melewati dari rentang harian yang saya tampilkan. Dia udah lewat malahan ya. Kita bisa lihat di sini rentang harian yang saya tampilkan itu saya udah bikin ini dari 1 jam lewat, sebelum 1 jam yang lalu malahan ya. 1.24747 sampai 1.25. Tapi dia udah melewati. Oleh karena itu, kalau menurut analisa saya, karena dia sekarang sudah melewati dan dia akan mencoba untuk melewati resisten, mencapai resisten kedua di sini 1.2532. Menurut analisa saya masih tidak tertutup kemungkinan pasangan mata uang ini dia akan naik sampai ke level sini 1.25378. Dia akan bisa naik sampai di situ ya. Kalau dia bisa naik ke situ, dia akan berusaha lebih tinggi lagi menuju ke 1.25515. Tapi menurut saya sekarang pergerakan dia itu sedang menuju ke 1.25378. Dia pergerakan dari pasangan mata uang ini dia masih arahnya menuju ke sini nih. Ini arahnya menuju ke sini ya. Nah, ini dia. Nah, ini dia ya. Kita jangan berbicara di atas dulu, kita berbicara di sini aja dulu ya. Arahnya menuju ke sini. Oke, nanti trader bisa menggunakan pending order dalam trading ya. Oke, trader, selanjutnya kita melihat dari pasangan mata uang dolar Australia, dolar Amerika. Bagaimana pergerakannya AUD USD? Oke, kita lihat di sini AUD USD trader. Untuk pasangan mata uang ini, AUD USD membalikan kenaikan awal sesi Asia melanjutkan pullback hari sebelumnya dari puncak ketinggian selama 6 minggu terakhir ini. Pasangan mata uang ini tetap tertekan setelah kenaikan awal karena para penjual atau pasar turun menyerang garis tren miring di sebelah kiri, di sebelah atas ke atas dari awal Mei selama sesi Asia pada hari Senin ini. Dengan itu,
pasangan mata uang ini bertahan lebih rendah di dekat level 0.7200. Inflasi sekuritas dari TD Australia yang optimal gagal mendukung para pembeli menjelang RBA hari Selasa besok. Kita coba masuk ke platform trader. Kita lihat bagaimanakah pasangan mata uang ini. Kita lihat tendensi hariannya, jelas tendensi hariannya dia agak sedikit menurun ya trader ya. Dia akan sedikit menurun. Kalau saya pikir memang tendensi harian ini kuat banget menurun, dan menurut saya tendensi untuk minggu ini menurut saya akan turun dia. Dan saya bisa berasumsi buat tendensi menurun minggu ini bisa sampai 0.7743. Dia bisa poin sampai di sini ya kalau menurut analisa saya. Ya, analisa saya kan itulah analisa yang menurut saya yakin ya. Tapi kan trader punya analisa sendiri juga. Ya, tetap dengan analisa para trader sendiri. Kalau kita lihat time frame lebih pendek, trader bisa lihat di sini time frame lebih pendek. Sekarang dia akan mencoba sedikit naik nih ya. Dia akan mencoba naik walaupun tendensinya lebih banyak turun, tapi hari 1 jam ke depan dia akan mencoba naik dan dia akan mencoba sampai di level 0.72128. Ya, kita jangan berbicara di level sini ya. Kita jangan berbicara di level sini ya. Kita berbicara di level pertama dulu di 0.72128. Nanti setelah itu kalau dia bisa naik lagi melewati itu, dia bisa menuju ke 0.72250. Ya, tapi menurut analisa saya, ya dia akan mencoba melewati garis ini dulu nih ya, moving average 100 dulu nih. Kalau dia bisa menembus moving average 100, dia akan naik sampai ke moving average 20 di sini nih, di 0.72128. Nah, dan puncaknya kalau lebih lagi dia akan sampai di 0.72250. Ya. Oleh karena itu trader tetap menggunakan pending order dalam menganalisa ya semua pergerakannya akan terjadi. Ya, saya yakin kalau trader di sini, trader misalnya pasang buy stop di sini dengan asumsi dia akan naik ke atas, ya terserah trader, tapi memang tidak tertutup kemungkinan hal itu terjadi karena indikator sudah menyatakan bahwa dia akan banyak naik ke bullish ya. Dia akan lebih banyak naik ke bullish. Oke trader, kita langsung sekarang di gold. Gold ini memberikan bear cut buat saya. Bagaimanakah pergerakan di gold hari ini trader semuanya? Untuk pasangan gold, harga emas hari ini naik di seputaran 1853.70, mengurangi sedikit ketidakseimbangan harga yang tersisa dari perdagangan hari Jumat ketika rally mengikuti data non-farm payroll Amerika, serta melanjutkan kenaikan untuk hari ini. Laporan lapangan tenaga kerja yang solid membuat pandangan bahwa The Fed akan melanjutkan siklus kenaikan suku bunga hawkish. Nah, ini dia. Ya. Para ahli berpendapat bahwa penembusan di bawah 1.800 per ons dapat mengkatalisasi likuiditasi CTA tambahan yang kami perkirakan akan lebih membebani gold. Ya. Kita akan lihat langsung trader platformnya. Kita lihat platform trader semuanya. Tendensi gold hari ini dia lebih banyak, menurut tendensi hari ini kebanyakan akan buy, dan saya juga setuju dia akan buy ini ya. Tapi hati-hati trader, kalau sampai kayak gitu saya berpikir bahwa oke dia buy, tapi besok kemungkinan besar besok dan seterusnya dia bisa sell malahan, menurut analisa saya ya. Hari ini mungkin dia agak sedikit koreksi setelah penurunan yang maha dahsyat kemarin waktu hari Jumat kemarin dikeluarkan non-farm, dolar Amerika menguat ya. Hari ini dia agak sedikit koreksi, tapi secara garis besar kalau menurut analisa saya dia kemungkinan besar dia akan turun. Tapi dalam minggu ini ya, trader ini analisa saya ya. Trader silakan menganalisa lagi. Oke, kita lihat untuk hari jam ini. Oke, sudah sangat jelas dia ini akan turun. Dari sini sudah sangat jelas, saya juga udah bisa bilang bahwa dia akan turun dengan rentang harian yang saya coba di 1848 sampai 1856. Kalau menurut analisa saya tendensinya ini dia akan lebih banyak turun ya, akan turun dan dia akan mencoba sampai di level sini 1851. Ini dia. Jadi trader harus memahaminya ya, Mana siapa? Nah, dia akan mencoba turun sampai di sini trader kalau menurut pandangan saya. Nah, ya. Setelah itu baru nanti dia bisa balik arah lagi. Tapi
untuk beberapa jam ke depan menurut analisa saya dia masih bisa turun sampai di 1851. Itu dia ya. Nah, nanti baru setelah itu dia akan balik arah lagi, tendensi naik ke atas. Ya balik lagi, tapi untuk saat ini 1 jam menjelang masuk fase Eropa, menurut analisa saya dia akan lebih tendensinya banyak turun. Bearish. Oke, selanjutnya terakhir kita masuk ke Bitcoin. Bagaimanakah pergerakan Bitcoin pada hari ini? Crypto. Yeah. Crypto trader mengawali pekan yang sangat luar biasa ini. Kripto teratas kembali ke pergerakan harga yang kompak pada hari Senin. Mayoritas kripto berhasil memasuki dan menguat tipis bertahan di zona hijau. Ya. Nah, berdasarkan data dari CoinMarketCap, Senin hari ini Bitcoin mengalami kapitalisasi terbesar Bitcoin menguat sebesar 0,44%, 24 jam terakhir, ya, dan 2,66% dalam sepekan. Saat ini harga Bitcoin berada di level 29.976, sebenarnya udah 30.000 lebih sih, ya, setara dengan 432,6 juta. Kita coba masuk sekarang di Bitcoin trader semuanya. Trader semuanya, untuk di Bitcoin udah sangat jelas trader ya. Kita lihat tendensi hariannya, dia akan buy. Ya, ini saya udah kasih sedikit arahan dia akan naik ya. Minggu ini saya bilang bahwa Bitcoin masih tetap akan bergerak dari 28.000 sampai 34.000. Minggu kemarin saya prediksi tepat 28 sampai 32 ya. Dia sampai 32 dia turun lagi. Minggu ini saya memprediksikan 28 sampai 34. Malahan kalau saya bilang 34 terlalu tinggi sih. Malahan saya bilang 33.598 malahan. Kalau menurut analisa saya. Oke, hari ini tendensi sangat menguat, buy, bullish. Nah, ini dia. Ya, ini dia trader bisa lihat ya. Kalau saya trader ya, setelah ini dia akan turun. Tendensi saya kalau saya bilang ya, dia akan turun sampai di level sini trader. Oi. Nah, 30.598 ya. Menurut saya dia sudah tidak akan naik lagi. Ini adalah mungkin yang paling tertinggi. Setelah itu trader ya, dia akan turun. Dan penurunan dia untuk hari ini saya pikir dia akan turun sampai 30.598 ya. Kita akan lihat ya. Ini adalah prediksi saya, kita akan lihat. Oke trader, selanjutnya kita masuk ke berita ekonomi. Trader, untuk hari ini kalender ekonomi tidak ada ya. Hari ini kalender ekonomi tidak ada yang berat-berat ya. 3 bintang tidak ada ya, karena ada hari Pentakosta, ada hari Memorial dan lain-lain, hari ulang tahun yang di Pertuan Agung ya, hari ulang tahun Ratu ya, diperingati. Tapi untuk yang lain-lain tidak ada ya, trader ya. Untuk yang lain-lain tidak ada yang berita besar. Nanti mulai besok sampai hari Jumat, terutama hari Kamis ya, harap diperhatikan dengan seksama. Oke, selanjutnya udah selesai trader semuanya. Trader, kita udah selesai. Sekarang saya mau memberikan sedikit masukan dulu buat para trader. Trader market yang sangat saya hormati. Ini adalah website dari Amarket. Silakan mendaftar di website kami. Yang ingin mencoba sensasi trading bersama Amarket, ini adalah websitenya. Silakan mendaftar. Kita punya 4 account yang sangat luar biasa dengan minimal deposit $10. Kita tidak kalah dengan broker-broker lainnya. Malahan kalau saya bilang kita termasuk yang paling luar biasa. Kenapa? Karena kita bisa memberikan sesuatu yang terbaik. Webinar setiap minggu. Setiap hari ada prediksi harian yang sangat luar biasa ya. Itu dia. Ya, menjadi kekuatan dari Amarket ya. Oleh karena itu trader, kalau ada waktu dan kesempatan silakan mampir bergabung dengan Amarket ya. Ya, trading, rasakan sensasi trading bersama Amarket. Oke, trader semuanya. Demikianlah. Terima kasih. Demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Saya berharap semoga analisa ini bisa bermanfaat untuk trader semuanya.
Tapi sekali lagi saya bilang buat para trader, ini adalah analisa yang saya coba bawakan kepada para trader semua, terutama analisa teknikal. Tugas seorang trader adalah menganalisa kembali apa yang telah saya analisakan supaya bisa menghasilkan hasil yang maksimal dalam bertrading. Karena hasil yang maksimal, sinyal yang baik adalah sinyal yang dihasilkan oleh para trader sendiri. Di saat kita profit, itu adalah kekuatan kita. Di saat kita salah prediksi, itu adalah, orang bilang, kesuksesan yang tertunda dari kita. Oleh karena itu kita harus belajar, analisa, dan terus analisa. Supaya bisa sukses dalam dunia trading, dimanapun aja Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Salam market, salam Indonesia Profit.